Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Silahkan rapihkan tempat duduknya masing-masing. Sudah siap kalian untuk belajar? Sudah. Nah, sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dipimpin oleh Muhammad Randy Al-Fabi. Silahkan. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia. Pandemi kali ini kalian harus tetap jaga kesehatan ya, dan harus semangat dalam mengikuti pelajaran. Semangat nggak? Semangat. Kita untuk semangat. Mulai 1, 2, 3. Sekarang mau mengabsen dulu kalian ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir. Alhamdulillah hadir Semua. Nah, sebelum mulai materi pembelajaran, kita mengulang pelajaran yang minggu kemarin. Minggu kemarin coba surat apa yang dipelajari kita? Surat Al-Kafirun. Siapa yang mau membaca surat Al-Kafirun? Ya, silakan yang dibaca. Antum abiduna ma a'bud wala ana abidum
terdiri dari berapa ayat? 6 ayat. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi tentang makna hari akhir dan macam-macam hari akhir. Nah, sebelum dimulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuannya dulu, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran dengan model saintifik, peserta didik meyakini adanya hari akhir sebagai rukun iman yang kelima. Melalui pembelajaran dengan model saintifik, peserta didik memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Melalui model pembelajaran saintifik, peserta didik memahami isi kandungan Quran surat Al-Qari'ah. Nah, sekarang kalian amati video yang ada di depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Setelah kemarin kita sudah selesai membahas materi surat Al-Kafirun, sebelum kita lanjut ke materi, yuk kita membaca atau mengingat hafalan dulu tentang rukun iman ya. Rukun iman ada berapa? Ayo siapa yang ingat? Oke, ayo kita sebutkan satu persatu ya. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar atau takdir ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah termasuk salah satu rukun iman yang kelima. Sebelum kita lanjut untuk membahas materi, yuk sekarang kita mengamati gambar berikut ini dulu ya. Gambar ini bisa kalian lihat di buku paket kalian yang ada di halaman 14. Kita mulai dari gambar pertama. Nah, gambar pertama ini adalah ada sebuah gambar tentang gunung berapi yang meletus mengeluarkan lahar panas. Gambar yang kedua. Nah, ini kira-kira gambar apa ya? Ya, nah ini adalah gambar tentang keadaan di suatu daerah yang sedang mengalami bencana banjir. Gambar ketiga. Nah, ini gambar apa kira-kira ya jika ada api? Nah, ini adalah gambar sebuah bangunan atau sebuah gedung yang sedang terjadi kebakaran. Gambar keempat. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Ini ada sebuah jalan yang retak. Nah, berarti ini adalah sebuah gambar yang menggambarkan kejadian bahwa adanya gempa bumi atau tanah longsor. Dari keempat gambar yang sudah kita amati tadi, berarti kita bisa mengambil kesimpulan ya tentang hubungannya hari kiamat dengan empat gambar tadi.
4 gambar tadi semuanya menjelaskan tentang bencana alam. Nah, berarti hari kiamat atau hari akhir itu juga akan menjelaskan tentang gambaran atau kejadian tentang bencana alam. Tetapi hari kiamat itu akan lebih dahsyat lagi. Tidak hanya seperti 4 gambar yang sudah kita cermati saat ini. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat terus video pembelajarannya ya. Setelah tadi kita sudah mencermati 4 gambar yang menggambarkan tentang 4 bencana alam, yuk sekarang kita cermati bacaan berikut ini ya. Yuk kita baca bareng bacaan yang berjudul Ketika Gunung Memuntahkan Awan Panas. Di samping ini ada sebuah gambar gunung yang sedang meletus dan mengeluarkan lahar panas. Yuk kita baca bareng penjelasannya ya. Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak memiliki gunung api. Banyak di antara gunung api tersebut meletus yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Ketika gunung api akan meletus dahsyat, biasanya ditandai adanya hewan-hewan buas turun ke gunung. Masyarakat disuruh mengungsi ke daerah yang lebih aman. Jika tidak mengungsi, maka akan berbahaya. Gunung api meletus memuntahkan banyak material atau batu-batuan besar dan kecil, serta awan panas yang mematikan. Misalnya, orang tua Udin telah menjadi korban awan panas gunung api. Udin selamat karena sedang berada di kota bersama pamannya. Orang tua Udin tidak sempat mengungsi karena awan panas yang keluar dari kawah gunung api sangat cepat datangnya. Ketika pemerintah sudah menyatakan aman, kemudian Udin dan pamannya melihat desa yang sudah hancur. Udin melihat rumahnya sudah rusak dan jenazah kedua orang tuanya sudah dibawa petugas ke rumah sakit kabupaten. Ladang orang tua Udin sudah hancur, tertutup batu-batu. Ayam jago kesayangannya pun sudah mati. Udin menangis meratapi kedua orang tua dan desanya yang hancur. Kini Udin menjadi anak yatim piatu. Awan panas yang keluar dari gunung api telah merenggut nyawa orang tuanya. Ternyata awan panas sangat mematikan. Banyak orang menjadi korban awan panas gunung yang sedang meletus. Dahsyatnya gunung meletus merupakan kiamat kecil bagi manusia. Nah, dari cerita yang sudah kita baca tadi, itu menunjukkan salah satu contoh bencana atau kiamat kecil yang dialami oleh umat manusia yang ada di bumi ini. Tetapi kiamat yang lebih besar itu akan lebih dahsyat daripada cerita yang sudah kita baca tadi. Cerita ini hanya salah satu contoh, yaitu tentang kiamat sugro atau kiamat kecil. Dari beberapa gambar yang sudah kita cermati tadi dan satu cerita tentang kejadian gunung berapi meletus, berarti kita bisa mengambil kesimpulan tentang makna atau arti hari akhir atau hari kiamat. Kira-kira kalian tahu tidak sih apa yang dimaksud dengan hari akhir atau hari kiamat? Oke, kita bahas bersama ya makna atau pengertian hari akhir. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta akan hancur luluh dan semua makhluk yang ada di bumi ini akan mati. Hari kiamat ditandai dengan adanya bunyi terumpet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya.
hanya Allah saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat ini akan terjadi. Namun, kita sebagai umat manusia yang beriman kepada Allah, berarti kita harus percaya tentang adanya hari kiamat yang pasti akan datang. Pada hari kiamat nanti, seluruh umat manusia pasti akan meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk hidup di dunia ini yang akan hidup. Setelah seluruh umat manusia meninggal pada hari kiamat, kemudian manusia akan dibangkitkan oleh Allah, dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Setiap manusia harus mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, semua memikirkan dirinya masing-masing, hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan yang selama ini dilakukan di dunia. Apakah nantinya dia akan menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada amal keburukan atau sebaliknya? Jika amalan kebaikan lebih banyak, itu berarti akan mendapatkan surga. Tetapi jika amalan keburukan itu lebih banyak, berarti akan mendapatkan balasan neraka. Nah, berarti dari gambaran pengertian hari akhir atau hari kiamat ini, kalian harus bisa lebih semangat untuk beribadah kepada Allah, supaya setelah hari kebangkitan dan hari pembalasan nanti, kita akan mendapatkan balasan yang menyenangkan, yaitu adanya surga Allah yang sudah menanti kita. Peristiwa hari akhir atau hari kiamat itu sudah disebutkan atau sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Ayo, siapa yang sudah hafal surat Al-Qari'ah ayat 1-11? Yuk kita baca bareng dulu ya. Surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Wa amma man hafat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah, itu adalah surat Al-Qari'ah ayat 1-11 yang tadi sudah kita baca, yang menjelaskan tentang gambaran hari kiamat dan hari pembalasan. Pernahkah kalian pernah terkena bara api? Tentu saja, pasti api itu pasti panas, iya kan? Sehingga jika kulit kita terkena bara api, pasti akan panas dan melepuh. Juga
Awan itu juga panas jika ada gunung berapi yang memuntahkan laharnya, maka dapat membakar apa saja yang dilaluinya, termasuk tubuh manusia. Apalagi api neraka yang bernama Hawiyah, tentunya sangat dahsyat panasnya. Coba bayangkan, pasti akan sangat panas jika membakar kulit manusia. Maka supaya kita tidak dimasukkan ke dalam neraka Hawiyah, maka kita harus selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tadi kita membahas makna atau arti hari kiamat yang dijelaskan di dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-11, sekarang kita akan membahas macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Secara garis besar, hari kiamat itu ada 2 macam. Yang pertama, kiamat sughra atau kiamat kecil. Kiamat sughra adalah hancurnya alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang, dan kematian seseorang. Nah, di samping ini ada salah satu contoh bencana terjadinya banjir bandang, berarti ini menunjukkan contoh kiamat sughra atau kiamat kecil. Biasanya kiamat sughra atau kiamat kecil bisa terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Misalnya, ketika sedang berkendara tidak hati-hati sehingga kecelakaan, atau membakar hutan dan menebang pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul dan menyebabkan tanah longsor, atau membuang sampah di sungai dengan cara sembarangan sehingga mengakibatkan banjir. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi akan berguncang dengan sangat dahsyat dan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang hidup. Nah, di samping ini ada salah satu contoh gambar planet atau benda-benda luar angkasa itu saling bertubrukan sehingga menyebabkan bencana yang sangat dahsyat sehingga akan menimbulkan hancurnya seluruh alam semesta ini. Nah, ini adalah gambaran terjadinya hari kiamat kubro atau kiamat besar. Kejadian kiamat kubro atau kiamat besar itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat 1 dan 2. Ayo, siapa yang sudah hafal bunyi surat Az-Zalzalah ayat 1 dan 2? Yuk kita baca bareng ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kelak di hari akhir, setelah alam semesta dihancurkan, manusia akan dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tidak ada satu orang pun yang tahu kapan terjadinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan datangnya hari kiamat besar. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat, tetapi kita harus dan wajib mengimani bahwa hari kiamat itu pasti akan datang dan akan terjadi. Nah, itulah tadi materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang makna hari akhir dan macam-macam hari akhir. Semoga yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas materi tanda-tanda hari akhir dan hikmah beriman kepada hari
akhir. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, yuk kita akhiri dulu pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sudah kita pelajari hari ini bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Nah, silakan, ada yang mau ditanyakan? Udah cukup? Iya. Sekarang kita diskusi ya. Silahkan diskusikan tiap kelompok. Ini materi LKPD-nya. Silahkan kerjakan. Yang kedua. Ya, lu. Kumpulkan hasil diskusinya dari kelompok masing-masing. Kelompok 1, yang kelompok 2, yang kelompok 3, diskusi sudah selesai ya. Nah, barangkali siapa yang akan menyimpulkan hasil diskusi hari ini? Kalian laporkan hasil diskusinya dari kelompok 1. Ya, ke depan. Saya dari kelompok 1. Makna hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, yang diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil dan diikuti hancur seluruh alam semesta dan semua makhluk hidup akan mati. Ya, terima kasih. Bagus. Sekarang silahkan kelompok 2 perwakilannya. Saya dari kelompok 2. Kiamat itu adalah hancurnya alam di sekitar kita seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Sudah? Bagus. Sekarang kelompok 3 perwakilannya ke depan. Saya dari kelompok 3. Kiamat
hari ini? Siapa? Ya, siapa Neng? Sok. Hari kiamat adalah dunia semesta berisinya. Hari kiamat ada dua, yaitu kiamat kecil atau sukro dan kiamat besar, yaitu kiamat kubro. Hikmah meyakini hari kiamat adalah melakukan perintah Allah yang menjauhi segala larangannya. Tanda-tanda kiamat disampaikan oleh Rasulullah, tetapi hanya Allah saja yang tahu waktu terjadinya. Ada hikmah yang dapat kita petik ketika kita senantiasa mengingat datangnya kiamat sukro dan kubro. Ya, bagus. Nah, makna dan macam-macam hari akhir itu barusan telah disimpulkan oleh teman kalian ya. Semuanya mengerti? Ya. Ini tugas untuk di rumah akan ibu bagikan, nanti dikumpulkan minggu depan di waktu pelajaran PAI. Kerjakan di rumah. Dah, alhamdulillah pelajaran kita hari ini tentang makna dan macam-macam hari akhir telah selesai. Semoga kalian dapat memahami makna tersebut. Sebelum pulang, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dipimpin oleh Muhammad Randy. Sebelum kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi